Kebakaran melanda sebuah bengkel mobil di kawasan Curug Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Asap tebal dan api cepat menyebar dan melalap habis bangunan bengkel dan isinya, termasuk 2 mobil. Kebakaran diduga akibat percikan api dari alat potong yang kemudian menyambar tiner. 8 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Sulitnya sumber air dan akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman terkendala. Ini bengkel, ada rumah pribadinya juga di sini, mes atau apalah. Tadi dia beli keterangan, sementara ini dugaannya karena ada pekerja yang ngegerinda dan percikannya langsung nyamber ke bahan bakar. Tidak ada korban jiwa, namun 1 petugas pemadam kebakaran luka-luka karena terkena ledakan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar Anda? Selain 3 menit utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di iNews Pagi. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Yasmina Tania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awal informasi pada hari ini berkaitan dengan razia. Dan kita simak informasi berikut ini. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas melakukan razia preman, pengemis, dan paoga di Jalan Bekasi Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI melakukan penyisiran dan penangkapan sejumlah pelanggar yang mencoba melarikan diri. Salah satu pelanggar mengaku sudah pernah tertangkap, namun kembali mencari uang di jalanan karena kebutuhan ekonomi. Mami kasih tahu nggak bahwa ada kayak gini? Udah Pak, udah sempat, saya udah di sudah di Di data, kenapa ngelakuin lagi? Dan udah tempat seminggu nggak parkir nih. Saya nggak ada duit. Namanya juga udah berumah tangga. Masa baru keluar ini lagi keluar. Kena lagi. 10 pelanggar yang kami tindak. Selanjutnya kami buat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan ini karena melanggar peraturan daerah, dan sementara kita bawa ke Panti Sosial Cipayung. Demikian. Razia PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial digelar hingga 31 Agustus dalam rangka operasi tertib praja. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 11 kg sabu senilai miliaran rupiah disita dari sebuah mobil dalam sebuah penyergapan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. 2 pria diduga jaringan sabu internasional berhasil diringkus. Petugas gabungan Satres Narkoba Polres Jakarta Barat dan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menghadang sebuah mobil yang diduga dibawa oleh kurir narkoba di Grogol, Jakarta Barat. Polisi langsung menggeledah mobil. Saat pintu mobil mewah ini dibongkar, ternyata polisi menemukan sabu yang beratnya hingga 11 kg atau senilai belasan miliar rupiah. Sabu dibungkus plastik dan dikemas dengan kemasan teh untuk mengelabui petugas. Polisi langsung menangkap 2 orang dan membawa barang bukti ke Mapolres Jakarta Barat. 2 orang pelaku berinisial M, 23 tahun sebagai kurir, dan pelaku berinisial A berusia 31 tahun sebagai perantara dari bandar narkoba jaringan ASEAN. Pelaku juga mengaku sudah 6 kali menyelundupkan sabu dalam jumlah banyak ke ibu kota. Merupakan wilayah luar negeri tentunya, tetapi masih di wilayah ASEAN, dan juga untuk kualitas dari psikotropika ini di kualitas yang cukup baik, sehingga memang barang ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga itu yang menyebabkan para pelaku ini mau mengedarkan. Polisi masih memburu orang-orang di balik pelaku yang dipastikan jaringan sabu internasional. Sementara para pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup sesuai Undang-Undang Narkotika. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sang perampok berkaos Polantas menggasak uang puluhan juta dari kasir agen bank di Pelalawan Riau. Pelaku mengancam 2 karyawan agen bank tersebut dengan senjata tajam. Aksi perampokan di toko agen Briling di Jalan Seminai, Kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau ini terekam kamera pengawas. Sebelum beraksi, pelaku yang menggunakan helm, kaos atlantas, dan celana coklat ini mondar-mandir di dalam toko sejak pukul 6:30 malam. Saat ditanya kasir, pelaku mengaku akan menarik uang tunai sebanyak 50 juta rupiah. Melihat pelaku seperti polisi, kedua kasir yakin dan menghubungi pemilik toko meminta tambahan dana karena di toko hanya tersedia 20 juta. Setelah 1 jam, dana sudah terkumpul 50 juta. Namun pelaku tidak juga menarik uang tersebut dengan alasan tengah menunggu transfer dana dari temannya. Namun saat jam 8:30 malam, tiba-tiba pelaku mengancam kedua kasir menggunakan senjata tajam dan merampok uang sebanyak Rp70.600.000 yang masih terbungkus plastik hitam. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Ini sudah dilaporkan juga ke Polres Pelalawan, yaitu di unit Satreskrim Polres Pelalawan, dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Kerugian dari informasi dari korban itu ada sekitar 70 juta. Kini kasus ditangani Satuan Reskrim Polres Pelalawan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi polwan berpangkat Inspektur 1, seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diringkus polisi. Pelaku mengaku menjadi polwan gadungan agar disegani warga sekitar. Aparat Satreskrim Polres Polewali Mandar meringkus seorang perempuan berinisial MD, warga Kecamatan Tapango yang mengaku sebagai anggota polisi. Usai digeledah, petugas turut menyita seragam polwan lengkap dengan pangkat. Pelaku langsung ditangkap ke Mapolres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Aksi pelaku terbongkar setelah warga curiga dengan pelaku yang mengaku anggota Polwan bertugas di Mabes Polri. Pelaku mengaku beraksi dengan tujuan untuk disegani warga sekitar dan juga sejumlah pedagang yang menjadi saingannya. Motifnya itu dia untuk sementara ya, namun masih dalam pendalaman. Nah, bahwa dia mengaku diri sebagai Polwan, ini ada kekhawatiran dari dia, ketakutan usahanya disaingi, sehingga dia mengaku diri sebagai Polwan dengan harapan orang yang mau bersaing usaha dengan dia itu mengurungkan niatnya. Polisi masih mendalami kasus. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam pasal tentang penggunaan tanda kehormatan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kematian ganjil tahanan di dalam sel rutan kelas 1 Pakjo Palembang masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Terungkap fakta baru, sebelum tewas korban sempat mengatakan dirinya terancam dan meminta dikirimi uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Kematian ganjil tahanan yang bernama Irohmin, 22 tahun, di dalam sel rutan kelas 1 Pakjo Palembang beberapa hari lalu masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Kasus tersebut menambah deretan panjang kasus kematian penghuni rutan dan lapas di Sumsel yang meninggal di dalam rumah tahanan. Rusnawati, ibu Irohmin, menangis histeris. Dirinya tak menyangka anaknya bisa tewas namun dengan tubuh penuh luka dan mulut mengeluarkan busa. Menurutnya, sebelum tewas, anaknya sempat menelpon dan mengatakan bahwa dirinya terancam hingga meminta dikirim uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Keluar darahnya? Keluar darahnya di belakang, di mulut. Berbuih mulutnya, bibir berbuih. Di sininya biru, sininya biru, sininya biru galop, Pak. Aku tak senang, aku tak terima kematian anak aku ini dibunuh. Mamanya kirim aku duit untuk apa nak? Untuk aku keluar dari karantina nak beli kamar. Cepat mak, dia kata kirim aku. Ya, aku ni aku terancam mak. Kini sambil menunggu hasil otopsi, pihak keluarga akan berencana melaporkan ke pihak polisian.
Sementara itu, menurut dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, hingga saat ini belum bisa mengambil kesimpulan karena masih menunggu hasil visum dan otopsi keluar. Sementara kini jasad Irohmin telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Sungguh tega pemirsa, seorang ayah di Banyuasin, Sumatera Selatan mencabuli putri kembarnya selama belasan tahun. Korban dicabuli sejak usia 9 tahun hingga kini berusia 20 tahun dan tak berdaya lantaran diancam. Ayah bejat berinisial SNS ini ditangkap Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan di Banyuasin. Dia dilaporkan mencabuli 2 putri kandungnya yang kembar selama belasan tahun. Polisi menyita barang bukti sebilah parang yang pernah digunakan pelaku mengancam anaknya, serta sejumlah pakaian milik korban. Pencabulan ini berlangsung sejak 2012 hingga terungkap di tahun ini. Selama 12 tahun, pelaku memaksa anaknya melayani nafsu bejatnya dan korban tidak berdaya lantaran mendapat ancaman. Kasus ini terungkap saat adanya keributan antara pelaku dengan istrinya. Kedua korban berusaha melerai dan membela sang ibu hingga akhirnya muncul pengakuan dari korban. Melakukannya semenjak tahun 2012 sampai dengan terungkap di tahun 2024, kurang lebih 12 tahun terhadap kedua orang putri kembarnya. Jadi dari mulai berumur 9 tahun di kelas 3 SD atau sekolah dasar sampai dengan saat ini berumur 20 tahun. Untuk kondisi apakah sudah pernah hamil atau belum, sampai saat ini hasil pemeriksaan belum ya Bu ya? Belum, karena dalam melakukan hubungan ini tersangka mempunyai cara-cara tersendiri sehingga tidak hamil ya. Polisi sudah melakukan pendampingan psikologis terhadap kedua korban. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Selatan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Seorang siswi menjadi korban pemerkosaan oleh 5 pemuda di ruang eskul Paskibraka salah satu sekolah di Luwu, Sulawesi Selatan. Ironisnya 5 dari 3 pelaku masih di bawah umur. Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan menangkap para pelaku pemerkosa seorang siswi di ruang ekstrakurikuler Paskibra di sebuah sekolah. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku mengajak korban jalan-jalan. Korbannya haus meminta untuk membeli minuman kaleng. Pelaku lalu mengajak korban ke sebuah gedung sekolah. Sepinya sekolah dan tidak ada penjaga membuat para pelaku melancarkan aksinya. Kemudian pelaku mengajak teman-teman lainnya untuk memperkosa korban secara bergantian. Jadi yang kami amankan itu ada 5, 2 dewasa, kemudian 3 masih anak di bawah umur. Tak terima dengan perlakuan para pelaku, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Warendra. Saat ini kelima pelaku sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Ainus melaporkan. Mantan Kadis SDM Bangka Belitung Supianto menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan dan mengaku dirinya tidak bersalah. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah. Saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Salah siapa Pak? Pak. Mantan Kadis ESDM Bangka Belitung Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah. Penetapan tersangka dan juga penahanan selama 20 hari ke depan dilakukan usai penyidik dari Jaksa Muda Pidana Khusus menemukan bukti permulaan yang cukup.
Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Supianto berperan melakukan pemufakatan jahat dengan pihak lain dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya. Menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan gelar perkara, maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka. Dalam kasus korupsi timah ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan total 23 tersangka. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Sebagian tersangka kini mulai disidangkan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah. Saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Salah siapa Pak? Pak. Saya tidak.